آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Baik, ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita. Baik, tadi kita sudah sampai pada masalah yang kedua tentang pembatal daripada apa? Daripada tayammum, pembatal tayammum. Kita ulangi secara cepat. Mu'allif menyebutkan bahwasanya telah sepakat para ulama bahwasanya segala hal yang membatalkan wudu itu juga adalah pembatal daripada tayammum. Yang menjadi perselisihan para ulama dalam mengkategorikan apakah dia itu pembatal tayammum ataukah tidak pada dua perkara. Yang pertama, melakukan solat yang lain. Keinginan, kehendak, atau ketika kita mau melakukan solat yang lain, apakah itu membatalkan tayammum kita ataukah tidak? Tapi kita sudah sebutkan dua pendapat para ulama berkaitan masalah tersebut. Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka berpendapat bahwasanya itu adalah pembatal tayammum. Jadi berdasarkan dua mazhab tersebut, satu, tayammum itu cuma boleh untuk melakukan satu solat fardu. Ya, kalau sunnahnya boleh untuk ditambah dengan menggabungkan tayammum tadi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i setelah solat fardu. Adapun Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahullah taala berpendapat bahwasanya ya, melakukan solat yang lain dengan tayammum yang pertama itu bukan pembatal tayammum. Dalam artian berarti menurut dua mazhab tersebut boleh melakukan beberapa kali solat dalam satu waktu. Kalau menurut Imam Ahmad dengan satu tayammum boleh melakukan ya, beberapa solat fardu dalam satu waktu menurut mazhab Imam Ahmad. Itu dengan satu tayammum. Kalau Imam Abu Hanifah rahimahullah taala boleh sesuka hati selama tayammumnya belum batal. Apakah dalam satu waktu atau dalam dua waktu ataupun tiga waktu, maka boleh untuk melakukan beberapa kali solat dalam beberapa waktu dengan satu kali tayammum dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, karena beliau berpendapat bahwasanya tayammum itu rafi'un lil hadathi, dan dia tayammum itu mengangkat hadas. Tapi ya, mengangkat hadas itu ada batasan waktu, jangkanya muakkad. Kapan itu? Ila wujudil ma, sampai adanya air. Tapi itu ya, yang pertama yang kita sudah jelaskan pada pembahasan tadi. Kemudian masalah yang kedua yang diperselisihkan para ulama, apakah dia termasuk pembatal tayammum? Bukan diperselisihkan ya, pembatal tayammum ataukah tidak adanya air. Maka ya, kita sebutkan tadi beberapa para ulama kita menukilkan adanya ijma semua mazhab ya, termasuk ulama-ulama zahiriyah. Ya, tapi menukilkan diantaranya beberapa ulama, diantaranya adalah Imam Ibnu Munzir dan juga Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala menukilkan ijma para ulama bahwasanya adanya air itu membatalkan tayammum seseorang. Baik ya. Kalau dia hadas besar, berarti hadas besarnya batal. Dan maksudnya apa? Berarti tayammumnya batal, berarti kembali lagi menjadi hadas besar, junub lagi, berarti harus mandi. Kalau hadas kecil, berarti wudunya tadi tayammumnya batal, berarti harus lagi berwudu. Tapi sudah paham sampai situ? Tapi ini ya
Dinukilkan ijma akan hal tersebut. Hanya ada beberapa nukilan yang menyelisih, tapi ya beberapa ulama kita ada mengatakan bahwasanya penukilan tersebut itu adalah tidak tepat. Ya, memang dinukilkan dari beberapa ulama, di antaranya Imam Az-Zuhri yang mengatakan tidak adanya ayat yang membatalkan tayamum. Baik, bisa paham sampai situ? Tapi pendapat yang rajih adalah batal tayamum ketika sudah ada air, dan implementasinya, prakteknya kita sudah sebutkan tadi. Ya, ketika tadi antum junub tayamum setelah dapat air atau setelah sehat, maka wajib lagi mandi. Baik. Itu ringkasnya yang kita sebutkan tadi. Maka kemudian kita ya baca ulang dari apa yang dikatakan mu'allif rahimahullah taala. Ya, amma wa aslu hadhil khilaf, ini dia. Ya, sebab perselisihan ini. Beliau mengatakan menukilkan di sini khilaf, tapi sekali lagi ya para ulama kita ketika membahas masalah ini menukilkan ijma. Hanya memang ada nukilan khilaf dalam masalah ini seperti yang kita sebutkan. Ya, sebab terjadinya asal hadal khilaf, pondasi dalam perselisihan ini hal wujudul ma. Kita bacakan saja ya, kita bacakan. Apakah adanya air yarfa'u istishabit tahar allati kanat bit-turab? Ya. Apakah ya, adanya air ini membatalkan tayamum, keberlanjutan tayamum, ya, istishab at-tahara allati kanat bit-turab, at-tahara allati kanat bit-turab. Antum jangan terjemahkan begitu, itu tayamum, belum selesai itu dia. Jadi antum terjemahkan yarfa'u istishab at-tahara allati kanat bit-turab, mengangkat keberlanjutan tahara ini yang dengan tanah. Ya udah, itu itulah tayamum. Hanya dia mentakbirkan dengan takbir seperti itu. Jadi singkatnya apa? Apakah adanya air itu membatalkan istishabut tayamum? Apa itu istishabut tayamum? Yaitu apa? Kelangsungan tayamum. Istimrar tayamum. Keberlanjutan tayamum. Au yarfa'u ibtida'at taharatu bihi, ataukah adanya air itu merupakan penghalang daripada memulainya apa? Tayamum. Itu dia. Ini dia masalahnya. Air, adanya air ini, ya. Adanya air ini, air, ya. Di sini masalahnya, di sini khilaf. Air ini, apakah air ini, ya, adanya air itu membatal sebagai pembatal tayamum, ataukah dia apa? Penghalang daripada tayamum. Air itu dia pembatal tayamum ataukah penghalang daripada tayamum? Itu sebab khilafnya. Ya. Antum paham? Sama enggak membatalkan tayamum atau menghalangi tayamum? Beda kan? Kalau membatal berarti, kalau dia bagi ulama membatalkan berarti apa? Ya, tayamum dia apa, adanya air itu apa? Dia itu bukan dia apa namanya? Adanya air itu ya, dia tidak menghalangi daripada memulai tayamum. Sampai sini itu dia sebab perselisihan para ulama. Dan maka beliau mengatakan, faman ra'a, barang siapa yang berpendapat annahu yafa'u ibtida'at tahara, ya, annahu yafa'u ibtida'at taharati bihi, qala la yanquduha illa al-hadatsu. Barang siapa yang berpendapat bahwasanya apa? Adanya air itu, ya, yafa'u ibtida'at tahara, itu menghalangi untuk kita melakukan tayamum. Maksudnya adanya air itu adalah sebab kita tidak boleh melakukan tayamum. Itu dia. Bisa paham? Adanya air sebab tidak boleh bertayamum. Paham betul enggak? Nah, walaupun ada air, berarti dia itu hanya memulai untuk menghalangi untuk memulai.
permulaan. Jadi adanya air itu hanya menahan permulaan dan awal ketika melakukan tayamum. Ketika ada air, antum tidak boleh bertayamum. Baik. Tapi bagaimana kalau sudah ada, antum sudah bertayamum, baru ada air, antum sudah lakukan tayamum, baru ada air. Bisa dipahami nggak? Beda kan? Kalau ada air sekarang, sebelum antum tayamum ada air, antum dapatkan air. Baik. Maka adanya air sebelum antum bertayamum itu menghalangi antum tidak boleh melakukan bertayamum. Baik. Sudah paham sampai sini? Benar atau tidak? Benar. Ini saja. Jadi air itu hanya menghalangi untuk memulai, menahan untuk memulai di awal. Ketika ada air tidak boleh antum bertayamum. Itu dia saja di sini. Stop sampai sini saja. Itu dia. Ada air. Tapi sekarang bagaimana kalau ada orang yang sudah tayamum? Tadinya belum ada air. Kan dia boleh, berarti ketika tidak ada air boleh tayamum. Betul? Dia bertayamum setelah itu. Karena tidak ada air, tidak ada penghalang untuk tayamum, betul? Dia tayamum. Setelah dia bertayamum, dia sudah mulai tayamum, sudah masuk dalam ibadah tayamum. Ternyata setelah itu dia dapatkan air. Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apakah adanya air membatalkan tayamum atau tidak? Bagi ulama yang mengatakan air itu, adanya air itu hanya menghalangi kita untuk memulai tayamum. Tadi kita mulai tayamum tidak ada air, berarti tidak ada penghalang. Saya lakukan tayamum. Kemudian setelah itu ada air. Maka kalau begitu tidak batal tayamum saya. Karena kenapa? Ketika saya bertayamum tidak ada air. Bisa paham sampai sini? Paham lagi? Siapa lagi? Paham ya? Tapi itu ya, bagi ulama mengatakan adanya air itu hanya menghalangi untuk memulai. Bisa? Jadi kalau ada air antum tidak boleh tayamum. Kalau tidak ada air antum boleh tayamum. Kalau antum sudah tayamum saat tidak ada air, kemudian ada air, antum sudah masuk, sudah lakukan. Ya, sudah lakukan tayamum, maka walaupun ada air tidak batal tayamum tidak batal tayamum karena air itu hanya menghalangi kita untuk memulai tayamum. Maka tidak batal seperti itu. Wa man ra'a annahu yarfa'u istishab at-taharati qala innahu yanquduha. Ya, fa inna haddan naqid wa ar-rafi'u lil istishab. Dan bahkan bagi ulama yang berpendapat bahwasanya adanya air itu bukan cuma menghalangi, tapi juga dia yarfa'u istishab at-taharah, mengangkat kelangsungan daripada tayamum. Berlakunya tayamum. Itu dia. Jadi adanya air itu dia juga sebagai pemutus, menghentikan daripada kelanjutan tayamum. Berarti batal tayamumnya. Sampai saja. Innahu yanquduha, maka adanya air. Kalau sudah ada air, berarti dia sudah membatalkan daripada tayamum tersebut, terputus kelanjutan daripada tayamum kita. Karena kenapa? Fa inna haddan naqidi, karena definisi daripada pembatal itu apa itu? Huwa ar-rafi'u lil istishab. Itu kan? Apa itu pembatal? Pembatal itu adalah pemutus. Betul? Pembatal itu adalah pemutus daripada kelanjutan, betul kan? Kelanjutan sesuatu, betul kan? Pembatal wudu.
Tapi ketika ada pembatal wudu berarti dia memutuskan kelanjutan daripada wudu. Bisa paham sampai sini? Baik. Ya. Jadi situ ikhwan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah tersebut, ya itu salah satu khilaf yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian beliau mengatakan, ya, dan inilah dalil yang digunakan oleh jumhur menyebutkan bahwasanya adanya air pembatal daripada tayammum. Ya. Wa qad ihtajjat jumhur li madhhabihim bil hadits tsabit. Jumhur ulama berdalil menguatkan pendapat mereka dengan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura ma lam yajidil ma'a. Telah dijadikan bumi ini bagi saya itu sebagai masjid tempat salat wa tahura dan sebagai alat bersuci. Baik. Malam yajidil ma'a, selama tidak didapatkan air. Baik. Ya. Wal haditsu, perhatikan ini. Wal haditsu muhtamilun, dan hadis, ya, pemahaman hadis tersebut itu ada ihtimal, betul kan? Ada dua kemungkinan pemahaman di situ. Pemahaman fa'innahu pertama, ya, hadis muhtamil, hadis itu muhtamil. Ada dua kemungkinan pemahaman, dua pemahaman di situ ataupun lebih. Fa'innahu yumkinu an yuqal, karena memungkinkan untuk dikatakan inna qawlahu alaihi salatu wassalam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yajidil ma', selama tidak ada air. Baik, yumkinu an yufhama minhu, mungkin untuk dipahami daripada lafaz selama tidak ada air. Fa idza wajada al-ma'a inqata'at hadhihi at-tahara wa irtafa'at. Itu bisa dipahami begitu. Apabila didapatkan air maka terputuslah apa? Tayamum ini dan terangkat, batal. Baik, sudah bisa jadi begitu. Oh iya, malam yajidil ma', selama tidak dapat air, tidak dapat air, dipahami dari situ. Selama tidak dapat air, kalau tidak dapat air maka apa? Batallah dan terputuslah tayamum tersebut, taharah ini. Kemudian wa yumkinu an yufhama minhu, ya. Dan juga dapat mungkin dipahami daripada ucapan Nabi tadi, ya, fa idza wajada al-ma'a lam tasihha ibadat ibtida'a atau lam tasihha ibtida'u hadhihi taharati. Dan apabila didapatkan air maka tidak sah memulai taharah ini, yaitu tayammum. Betul? Ada dua kemungkinan, betul kan? Yang dipahami daripada hadis tadi. Nabi mengatakan apabila tidak ada air, ya, baik, apa? Selama tidak dapatkan air, tidak dapatkan air. Di situ ada muhtamal, ya. Ada apa? Muhtamal di situ. Ada dua kemungkinan dipahami. Apakah maksud daripada ucapan Nabi tidak ada air? Apabila tidak ada air, maka apabila tidak ada air dan apabila ada air terputuslah tayamum tersebut. Atau apabila ada air, maka jangan memulai apa? Bertayamum. Berarti larangan di situ kalau kita memahami dengan pemahaman yang kedua, berarti larangan di situ cuma memulai. Bukan pembatalan. Sudah paham sampai sini? Kemudian, ya. Wal aqwa fi al-wadil jumhuri huwa hadits Abi Sa'id Al-Khudri, dan yang paling kuat fi al-wadil jumhuri, fi taqwid, maksudnya al-wadil itu takwiyah, ya, maksudnya menguatkan pendapat jumhur. Al-wadil itu menguatkan takwiyah. Dan yang paling kuat dalam menguatkan jumhur, maksudnya pendalilan jumhur adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Fihi annahu alaihi salatu wassalam, dalam hadis tersebut, ya, apa? Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa idza wajadal ma'ah fa idza wajadtal ma'ah, apabila kamu telah mendapatkan air, fa amissahu jildaka, maka sentuhkanlah kulitmu. Berarti hadis tersebut menguatkan penafsiran daripada jumhur ulama
maksud daripada ucapan Nabi malam tajidil ma'a, selama kamu tidak mendapatkan air, tapi apabila mendapatkan air maka batallah tayamum. Diperkuat dengan hadis yang kita sebutkan tadi, yang mana Nabi menyebutkan apabila engkau sudah mendapatkan air maka apa? Basuhlah kulitmu. Itu selesai. Berarti menjelaskan daripada hadis tersebut, apabila air ada maka wajib kita menggunakan air. Berarti batallah tayamum kita tadi. Kemudian beliau mengatakan, fa innal amra mahmulun 'inda jumhuril mutakallimin 'ala al-fawri. Ya, karena al-amr, karena perintah itu dibawa pemahamannya 'inda jumhur mutakallimin, usuliyin maksud situ. Ya. Menurut jumhur usuliyin 'ala al-fawr. Betul? Ya, kan kita sudah jelaskan pembahasan para ulama berkaitan halil amr yaqtadil fawr amla, apakah perintah itu mengkonsekuensikan segera melakukan ataukah tidak. Di situ ada khilaf di antara para ulama. Baik. Jumhur ulama mengatakan na'am yaqtadil fawr, mengkonsekuensikan segera. Baik, berarti perintah saat itu juga. Ya, ada air langsung batal, bukan tenggang waktu. Wa in kana aidan, meskipun juga qad yatatarraqu litihmalul mutaqaddim fata'ammal hadza, meskipun juga ada kemungkinan yang dimasuki, maksudnya kemungkinan pertama itu bisa juga masuk dalam penafsiran hadis tersebut. Maksudnya memang ada dua kemungkinan, betul enggak? Paham enggak ya? Ada dua kemungkinan. Benar? Kemungkinan yang disebutkan oleh jumhur, ya, malam yajidil ma, selama tidak ada air. Betul? Selama tidak ada air. Sudah paham saja. Kalau ada air, yang dipahami berarti kalau ada air, maksudnya maka batallah apa? Tayamum tersebut. Bisa juga dipahami selama tidak ada air. Kalau ada air jangan memulai tayamum. Ya ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan masalah ini saya sendiri lebih memilih pendapat daripada jumhur ulama karena ada nukilan ijma' di situ. Seandainya tidak ada nukilan ijma', saya lebih pilih pendapat yang mengatakan apa? Yang mengatakan pendapat kedua, yang mengatakan pendapat bahwasanya adanya air tidak membatalkan wudu. Tapi sudah ada nukilan ijma' di situ, maka antum jangan coba-coba berani untuk keluar daripada nukilan ijma'. Paham sih? Ya, bisa paham sampai sini? Seandainya bukan karena ada nukilan ijma', ya, kalau kita cuma bersandar dengan pendalilan yang ada di sini, ya, maka kecenderungan saya sama pendapat ya, yang mengatakan adanya air itu tidak membatalkan wudu. Tapi karena ada nukilan ijma' daripada para ulama kita, sami'na wa ata'na, selesai. Karena para ulama kita adalah ulama-ulama mujtahid. Ya, mereka sudah menukilkan ijma' di situ. Siapa kita yang berani menyelisih ijma' tersebut? Kecuali antum berani untuk apa? Kecuali antum berani untuk mengkaji seluruh kitabnya para ulama, berusaha untuk mencari ya perkara apakah betul di situ terjadi ijma' atau tidak. Maka ya, coba antum kalau berani. Bisa paham? Seandainya sekali lagi, seandainya tidak ada nukilan ijma', ya, seandainya di sini mungkin ada satu mazhab ulama Zahiriyah yang mengatakan, sampai ulama Zahiriyah mengatakan juga situ na'am wujudul ma pembatal daripada tayamum. Semua ulama ya, hanya memang ada dinukilkan daripada Imam Az-Zuhri ya, dan ada lagi cuma itu saja ya. Itu pun yang dinukilkannya cuma 1-2 orang saja dari sekian banyak ulama kita. Bisa dipahami kan? Dan itu pun juga ya, penukilan tersebut daripada mereka sahih tidaknya wallahu alam ya, bisa memang hanya dinukilkan saja ya. Jadi dalam hal ini antum jangan coba-coba untuk menyelisihi nukilan ijma' daripada para ulama kita. Tapi itu lagi ini kan ya.
kitab ini ada beberapa kritikan daripada Imam Ibn Rushd dalam kitab beliau ini berkaitan dengan penyandaran ijma itu sendiri. Salah satunya, terkadang beliau sandarkan ijma bahwasanya di situ tidak ada ijma, atau juga kadang beliau seperti yang di sini mengatakan terjadi perbedaan pendapat, tapi para ulama kita yang lainnya menunjukkan di situ adanya ijma. Hanya beliau di sini yang menyebutkan itu, adanya khilaf. Tapi banyak ulama kita yang menunjukkan adanya ijma. Memang ada sebelum di antaranya adalah Imam Az-Zuhri kalau saya salah, yang mengatakan tidak membatalkan. Tapi ada nukilan banyak ulama yang mengatakan situ ijma. Sudah sampai situ paham? Jadi kalau di sini antum jangan coba-coba antum mengatakan menyelisih daripada nukilan ijma tersebut. Kecuali antum bisa tahqiq bahwasanya tidak ada yang menyelisihinya. Kemudian kita mengatakan wa qad hamala Syafi'i taslimahu anna wujud al-ma'i yarfa'u hadhihi al-qarar an qala inna at-tayammuma laysa rafi'an lil hadathi ay laysa mufidan lil mutayammimi taharatu rafi'atu lil hadathi wa innama huwa mubihun lis-salati faqat ma'a baqa'il hadathi. Beliau mengatakan dan wa qad hamala Syafi'i taslimahu, dan sungguh Imam Syafi'i, dan juga bukan cuma beliau, begitu juga Imam Malik, Imam Ahmad, bisa dipahami atau jumhur ulama Malikiyah, kemudian apa lagi Syafi'iyah, Hanafiyah, taslimahu, penerimaannya, maksudnya sungguh hamal Syafi'i yang membawa kepada imam yang membawa imam wa qad hamal Syafi'iyya taslimuhu, dan sungguh yang membawa Imam Syafi'i dan juga imam-imam yang lainnya anna wujud al-ma'a yurfa'u, penerimaan mereka, maksudnya penerimaan mereka Imam Syafi'i membawa mereka, penerimaan Imam Syafi'i terhadap bahwasanya wujud al-ma' yarfa'ul hadath, betul kan? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan bahwasanya tayammum itu cuma rafi'un lil hadath, maka pemahaman mereka inilah membawa mereka untuk menerima pendapat bahwasanya wujud al-ma' yafa'u hadhihi taharah, bahwasanya adanya air itu membatalkan tayamum. Udah selesai. Salah satu dari Imam Syafi'i atau jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwasanya adanya air itu pembatal daripada tayamum. Udah simpel saja. Yaitu karena menurut pendapat mereka bahwasanya tayamum itu cuma mubihun lis-shalah. Betul enggak? Dia tidak mengangkat hadas, cuma pembolehan untuk salat, tidak mengangkat hadas. Sudah selesai. Kalau dia pembolehan untuk hadas, pembolehan untuk salat tidak mengangkat hadas, berarti adanya air, maka otomatis sendiri hilang pembolehan tersebut. Hadasnya tetap ada. Udah selesai. Maksudnya kalau untuk cara pendalilan daripada jumhur untuk berdalil adanya air itu membatalkan tayamum, simpel saja cara mereka. Tidak perlu berdalil dengan kita sebutkan hadis-hadis saja. Udah, tayamum itu bukan tidak mengangkat hadas. Rafi'un tidak mengangkat hadas, cuma pembolehan untuk sholat. Berarti ketika ada air, wajib untuk mandi dan menggunakan air. Tak perlu dengan air karena hadas tetap ada. Betul kan? Tapi kan pembahasan tadi Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah kan beda dengan mereka ataupun sebagian ulama. Adapun dalil yang tadi itu digunakan oleh ulama-ulama jumhur yang mengatakan adanya air pembatal daripada tayamum. Kemudian beliau mengatakan
Ya, wa inna ma huwa mubihun lis-sholati faqat ma'a baqa'il hadath. Tayamum itu hanya pembolehan untuk sholat bersamaan dengan tetapnya hadas. Hadas itu masih ada di dalam diri seseorang. Itu pendapat daripada jumhur Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Wa hadza la ma'na lahu. Maka beliau membantah, dan ini la ma'na lahu. Ya, makna itu maksudnya tidak ada nilainya kan. Ya. Makna ya, alasan ini gitu kan. Alasan ini itu tidak ada dalilnya. Ya. Tidak ada nilainya, tidak ada faedahnya. Kenapa? Fa inna Allah qad sammahu taharatan. Maksudnya beliau bantah. Kan beliau sendiri ya, Imam siapa? Imam Ibn Rushd itu berpendapat sama dengan siapa? Hanafiyah. Ya, dibantah pendapat jumhur. Tidak ada. Ya. Tidak ada makna dengan ucapan mereka, tidak benar ucapan mereka tersebut. Karena kenapa? Allah mengatakan, syariat mengatakan itu adalah apa? Tahar, betul kan? Ya. Allah menyebutkan itu adalah tahar. Berarti kalau tahar, mana tahar tidak mengangkat hadas? Syariat mengatakan dia tahar, ya, betul? Rasulullah mengatakan, ya, saya bumi dijadikan sebagai tahur, pensuci. Bagaimana caranya? Ya. Syariat mengatakan tayamum itu lagi sebagai tahar, bersuci. Kemudian juga Nabi mengatakan, ya, apa? Soid, tanah ataupun debu yang suci itu adalah pembersih atau pensuci. Kemudian dikatakan bukan mengangkat hadas. Kan tidak tepat sekali. Ya, itu yang beliau katakan. Beliau membantah pendapat daripada ulama-ulama jumhur. Ya, wa qad dhahaba qaumun min ashabi Malik anna mana, dan sebagian daripada ya, ulama-ulama Malikiyah berpendapat, ya, mana dia? Wa qad dhahaba qaumun min ashabi Malik hadzal madhhab fa qalu inna tayammum la yarfa'ul hadath. Sebagian ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa pendapat seperti itu. Bahwasanya apa? Tayamum itu tidak mengangkat hadas. Li'annahu law rafa'ahu lam yanqudhu illa al-hadath. Betul? Ya. Kenapa? Ya. Anna tayammum la yarfa'u al-hadath. Coba. Kenapa? Li'annahu law rafa'ahu lam yanqudhu illa al-hadath. Kalau seandainya ya, tayamum itu mengangkat hadas, maka tidak ada yang membatalkan dia kecuali hadas itu sendiri. Tapi perhatikan, sahabat dari sini. Wa qad dhahaba qaumun, dan sudah perhatikan. Ya, min ashabi Malik hadzal madhhab. Ya. Sebagian ulama Malikiyah, ya, dia menggunakan pendalilan untuk menguatkan mazhabnya bahwasanya tayamum tidak mengangkat hadas adalah masalah kita ini. Masalah kita ini, masalah apa? Apakah adanya air mengangkat hadas, membatalkan tayamum ataukah tidak? Maka ya, sebagian ulama Malikiyah ketika mereka mau berdalil, ya, ketika mengatakan mau berdalil bahwasanya tayamum tidak mengangkat hadas, mereka mendatangkan pendalilan ini. Bagaimana pendalilannya? Coba anda lihat. Ya, ketika tayamum tidak mengangkat hadas. Karena kenapa? Karena ketika ada tayamum, orang tayamum, kemudian ada air, maka dia tetap wajib mandi. Betul kan? Dia tetap wajib berwudu. Kalau memang tayamum mengangkat hadas, kenapa diwajibkan untuk mandi lagi? Kan logikanya begitu. Betul? Kalau memang tayamum mengangkat hadas, maka kenapa diwajibkan mandi ketika ada air? Kalau junub, atau kenapa diwajibkan berwudu ketika ada air atau sudah mampu menggunakan air? Menunjukkan, mereka berdalil, menunjukkan bahwasanya hadas itu tayamum itu tidak mengangkat hadas, cuma mubihun di sholat. Dalilnya mana? Itu dia tadi. Kalau ada air, ijma para ulama bahwasanya ketika ada air, antum harus wajib menggunakan air tadi. Baik, kalau seperti itu
sudah mengangkat tapi sudah tadi kalian katakan mengangkat tapi wajib lagi untuk mandi. Berarti tidak terangkat dong. Kan logikanya begitu. Sudah paham? Ya. Maka bagaimana jawaban ulama-ulama Hanafiyah? Ulama-ulama Hanafiyah mengatakan, yang mengatakan bahwasanya tayamum itu mengangkat hadas. Nah, tayamum mengangkat hadas, tapi dia mengangkat hadas muakkad, waktunya terbatas. Baik? Sudah selesai. Kapan itu? Ketika sampai dia mengangkat hadas sampai adanya air. Ketika ada air, baik, hadas itu kembali lagi, selesai. Sudah paham kan? Paham sampai sini? Sudah selesai. Ya, ulama Hanafi mengatakan, ya, bukan berarti kalau sudah ada air atau kita mampu menggunakan air, ya, memang ijma, dinukilkan ijma wajib menggunakan air, bukan berarti tayamum tidak mengangkat hadas. Dia mengangkat hadas, tapi pengangkatannya dia terhadap hadas dalam jangka waktu. Ya. Kapan jangka waktunya? Sampai ila wujudil ma, sampai adanya air. Jadi ketika adanya air, ibaratnya dia saat itu dia melakukan hadas, apakah hadas besar atau hadas kecil. Bagi yang tadi hadas besar, maka kembali lagi hadas besarnya. Tadi sudah? Ya. Batal tayamum. Jadi orang yang dulu dia tayamum, tidak. Kemudian besok dia dapat air, maka batal tayamumnya. Maka dia berada di ijma. Kan adanya air itu membatalkan tayamum. Adanya air? Iya. Berarti ketika orang saudara dulu dia bertayamum dapat air, maka tayamumnya batal. Hadasnya besarnya kembali. Iya, memang begitu. Tapi kan tadi ini pendalilan yang baru kita sebutkan tadi, itulah yang dalil yang digunakan oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya tayamum itu tidak mengangkat hadas, cuma mubihun lis-shalah. Makanya mereka berdalil dengan jumhur, dengan ijma. Bahwasanya telah sepakat para ulama ketika ada orang yang junub, atau orang yang hadas kecil, tiba waktu sholat tidak dapatkan air, maka apa yang harus dia lakukan? Dia tayamum daripada junubnya dan juga hadas kecilnya. Tapi dia lakukan pembahasannya. Apakah ketika dia tadi melakukan tayamum itu terangkat hadasnya? Kalau menurut jumhur tidak terangkat hadasnya. Karena dia masih ada hadas di tubuhnya. Hanya dia dibolehkan sholat dengan setelah tayamum. Makanya mereka berdalilnya apa? Ketika ada ijma para ulama, ketika orang yang tadi bertayamum, baik hadas besar ataupun hadas kecil, dia dapatkan air, maka wajib dia gunakan air. Termasuk Syafi'i Hanafiyah sendiri mengatakan seperti itu. Betul kan? Kalau begitu apa? Berarti tayamum tidak mengangkat hadas. Kalau mengangkat hadas, kenapa lagi diwajibkan mandi? Gitu kan? Kenapa lagi diwajibkan wudu? Kan sudah selesai, hadasnya sudah terangkat. Betul? Itu yang kita lakukan. Gitu. Makanya mereka berdalil dengan ini tadi, pembahasan ini untuk mengatakan tadi pembahasan kita yang kemarin. Air, setelah dapatkan air, ya wajib mandi, wajib berwudu. Ya, bukan berarti dia tidak mengangkat hadas, dia tetap mengangkat hadas, hanya hadas yang diangkat sampai batasan waktu. Paham nggak? Sampai kapan? Sampai adanya air, sudah selesai, itu dia. Jadi Imam Abu Hanifah tidak berdalil dengan ijma, bahkan jumhur lah yang berdalil dengan ijma untuk menyanggah Imam Abu Hanifah dalam pembahasan apakah tayamum mengangkat hadas atau tidak. Karena Imam Abu Hanifah beranggapan adanya air itu membatalkan, dia ikut pendapat ijma. Iya. Membatalkan. Sedangkan raf'ul hadas tidak ada yang membatalkannya kecuali hadas itu sendiri. Tidak. Kalau
dibatalkan dengan adanya ayat, berarti dia Iya. Jadi jangan. dia bukan keluar daripada pembatal. Iya. Jadi sekarang adanya air itu hadas itu sendiri. Nah begitu. Jadi adanya air itu adalah hadas itu sendiri. Binisbat itu orang yang tayamum tadi. Adanya air itu hadas itu sendiri. Tapi bisa paham? Jadi adanya air itu adalah hadas itu sendiri bagi orang yang tayamum. Udah selesai. Berarti setelah antum dapatkan air, adanya air langsung menjadikan antum jadi orang yang memiliki hadas. Dengan adanya air itu wujudul ma, adanya air bagi orang yang tayamum itu ibarat orang yang hadas yang ketika lagi berwudu. Ya seperti yang tadi, antum mandi tadi karena apa? Yang sebelumnya tadi antum tayamum kan karena apa? Kalau antum tadi tayamum karena junub, berarti ingat, berarti hadas besarnya antum ketika ada air, maka dengan adanya air hadas besar ada pada antum. Berarti dia menggunakan ta'wil. Tidak mentawil. Memang menjadikan air itu adalah pembatal daripada adanya air itu adalah pembatal daripada tayamum. Paham enggak? Junub pembatal daripada wudu. Sekarang kan itu pembatal tayamum. Sudah paham? Pembatal tayamum. Para ulama yang membatalkan wudu itu adalah pembatal tayamum. Betul? Kemudian ada tambahan lagi. Ini yang dibahas lagi. Tidak, jumhur semua. Semua jumhur berpendapat begitu tadi. Ini yang masalah wujudul ma. Ini semuanya bahkan sebelum nukilan ijma. Sepakat para ulama tadi. Ya. Sama semuanya. Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki, Hanafi, semuanya bahkan Zahiriyah. Jadi sekarang, mereka ini menjadikan adanya air itu ibarat seperti apa? Hadas. Ada air hadas. Jadi seperti ketika antum berwudu, antum buang angin. Adanya buang angin itu hadas. Bagi orang yang berwudu. Adanya air itu hadas bagi orang yang tayamum. Bisa bahas ini? Makanya kan ini yang dibahas. Apakah adanya air itu pembatal? Namanya pembatal. Apa paham enggak pembatal? Menggugurkan tadi tayamum. Berarti kita tidak suci lagi setelah ada air. Setelah mendapatkan air, berarti tadi antum suci. Ada air, ibaratnya orang yang berwudu, ya. Kemudian dia junub. Tapi setelah datangnya junub, habis wudu antum tadi. Betul kan? Begitu tayamum. Adanya air. Adanya air itu sendiri itu adalah pembatal tayamum. Udah itu saja. Sholatnya sebentar, antum fokuskan dulu di sini, jangan dulu lari. Antum di sini dulu. Sekarang sebentar, yang antum tanyakan itu ada di sini. Ada dalil lainnya. Tadi nah, di situ. Iya. Pendalilannya bahwasanya hadas itu adalah adanya air itu sendiri. Hadas itu adalah mereka Imam Abu Hanifah berdalil dengan ini hadis tersebut. Bukan dengan ijma yang digunakan oleh jumhur. Ya, itu salah satu dalilnya ijma. Ada dua dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah. Dalil hadis dan nukilan ijma tersebut. Ya, nukilan ijma yang kita sebutkan tadi. Iya, jumhur kan bilang Imam Abu Hanifah. Kan kalian Imam Abu Hanifah sepakat dengan kami bahwasanya adanya air mengangkat membatalkan tayamum. Kalau seperti begitu, kalian juga konsekuensinya berarti harus mengatakan tayamum itu tidak mengangkat hadas. Maka Imam Abu Hanifah menjawab tidak begitu.
Walaupun saya sepakat dengan kalian bahwasanya adanya air itu membatalkan tayamum, bukan berarti apa? Tayamum itu tidak membatalkan tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tapi kalau menurut Imam Hanafiyah, ya bahwasanya tayamum itu dia apa? Mengangkat hadas sampai batasan waktu. Udah selesai. Kalau jumhur kan sudah selesai. Kalau jumhur paling enak sebenarnya pendalilannya. Jumhur itu mengatakan tidak mengangkat hadas, selesai. Paham kan? Dari Abu Hanifah sampai batas tertentu itu Ini dia. apakah karena adanya air Ini hadis dari Rasulullah yang kita bawakan tadi. dianggap sebagai hadas? Iya. Maka kan di sini Rasulullah kata fa idza wajada ma fa amissal jildak. Perintah. Ya. Jika kamu sudah dapatkan air, maka sentuhkanlah kulit. Sentuhkanlah kulit. Maksudnya mandilah. Berarti perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan air bagi orang yang bertayamum berarti wajib untuk apa? Wajib untuk menggunakan air. Kalau tidak menggunakan air dan tidak membasahi tubuhnya, paham gak ini? Ya. Berarti dia apa? Ya, di sini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam harus segera untuk mengangkat ya, hadasnya. Tapi kita lihat ya, sebentar terjawab di sini. Kemudian wattafaqal qailuna bi anna wujudal ma' ala annahu yanquluha qabla syuru'i. Ini yang ditanyakan barusan. Dan para ulama ya, sepakat wattafaqal qailuna bi anna wujudal ma'i yanquluha. Ulama-ulama yang berpendapat, dan itu kita katakan tadi ada nukilan ijma, yang berpendapat bahwasanya adanya air itu membatalkan apa? Membatalkan tayamum. Ittafaqa, mereka bersepakat ya ala annahu yanquluha. Ya, bahwasanya apa? Air tersebut membatalkan tayamum qabla syuru'i fi sholati wa ba'da shalah. Sebelum masuk dalam sholat dan setelah sholat. Di situ ijma para ulama. Ya. Bahwasanya kalau ada air sebelum kita sholat, ada air sebelum kita masuk dalam ibadah sholat, sebelum takbir maksudnya, maka contohnya tayamum, belum dapat air, antum tayamum. Baru ketika itu mau sholat, belum takbir, ternyata ada air sebelum masuk sholat, maka ijma para ulama tayamum antum tadi batal dengan adanya air itu. Sudah sampai sini? Begitu juga orang ada sholat dan setelah sholat, antum tadi masuk sholat dengan tayamum karena tidak dapatkan air. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata tiba-tiba ada air, maka ijma juga para ulama otomatis dengan sendirinya tayamum antum langsung batal dengan adanya air. Baik, bisa paham? Tayamum antum langsung batal dengan adanya air. Kan sudah selesai sholat. Sholatnya tetap sah. Kita bahas tayamumnya. Sudah? Sholatnya tetap sah karena tadi dia tidak dapatkan air, betul kan? Dia tayamum, sholatnya sah. Tapi setelah salam, assalamualaikum, dapat air. Pembahasannya tayamumnya bagaimana? Dia dapat air. Ya, pas dia mau sholat sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tiba-tiba datang air, ada air. Pertanyaannya, ketika dia dapat air tadi, ya, boleh enggak dia sholat sunnah dengan tayamumnya tadi? Tidak boleh, ijma para ulama tidak boleh. Baik, maka saat itu juga batal tayamumnya. Kenapa? Karena sudah ada air. Jadi perhatikan ikhwan sekali lagi, adanya air itu adalah pembatal tayamum. Sebagaimana adanya hadas, kentut, ya, itu pembatal wudu, pembatal tayamum, sama. Ya. Jadi ya, buang angin adanya buang air besar, buang air kecil, buang angin
adanya itu langsung membatalkan tayamum, betul? Juga membatalkan wudu, betul? Maka begitu juga adanya air, pas ada air, tayamum langsung batal, seperti batalnya dengan adapun yang lainnya. Itu saja jawabannya. Paham? Sudah sampai sini? Hah? Kemudian kita mengatakan, waqtalafu hal yanquduha turuhu fi sholati. Dan para ulama berbeda pendapat apakah datangnya air di dalam solat itu membatalkan tayamum. Baik ya. Waqtalafu hal yanquduha turuhu fi sholati, dan para ulama berselisih pendapat hal yanquduha turuhu. Turuhu di situ maksudnya apa? Turuhu itu datangnya air secara tiba-tiba, turuhu. Adanya air. Ya, adanya air itu yanquduha membatalkan tayamum fi sholati. Ya, maksudnya adanya air di dalam solat itu membatalkan tayamum ataukah tidak? Ya, contohnya antum tadi ketika mau solat tidak dapatkan air, kemudian antum bertayamum. Baik. Setelah antum bertayamum, baru rakaat kedua ternyata tiba-tiba datang air. Terserah mau dengan cara apa saja, tiba-tiba lah. Apakah dengan hujan? Baik. Ataukah tiba-tiba ada kambing yang bawakan antum air, ataupun orang, ya, atau siapa saja. Baik. Ini yang dibahas oleh para ulama. Apakah adanya air di tengah-tengah solatnya kita itu membatalkan tayamum kita ataukah tidak? Baik ya. Membatalkan tayamum kita ataukah tidak? Maka beliau mengatakan fa dzahaba Malikun wa Syafi'i wa Dawud, maksudnya Dawud Az-Zahiri, ila annahu la yanqudu taharata ila annahu la yanqudu taharata fi shalah. Ya, bahasanya Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Daud Az-Zahiri berpendapat bahwasanya datangnya air secara tiba-tiba, ya, adanya air di tengah-tengah salat kita itu tidak membatalkan tayamum. Baik. Itu pendapat daripada ulama kita sebagian. Wa dhahaba Abu Hanifah, ya, wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wa ghairuhuma ila annahu yanqudu taharata fi shalah. Dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan selain daripada keduanya berpendapat bahwasanya yanqudu taharata fi shalah, annahu yanqudu, adanya air itu membatalkan taharah fi shalah ketika salat. Berarti ada air tiba-tiba di tengah-tengah salat antum, taib, saat itu juga batal apa? Tayamum antum, berarti salat antum juga ikut batal. Karena taharah langsung batal. Ibaratnya sekali lagi, air itu ibaratnya orang yang hadas, sama dia. Ya, wujudul ma itu dia itu adalah posisinya sama orang yang lagi apa? Yang lagi sholat tiba-tiba kentut, buang angin, taib, maka batal sholatnya, batal wudunya juga pasti otomatis batal sholatnya. Wahum ahfadhu lil usuli, mana dia? Wahum ahfadhu lil asl. Dan mereka ini, maksudnya siapa? Pendapat ulama kedua ini yaitu siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Mereka itu lebih komitmen, lebih menjaga dengan kaidah, berpegang dengan kaidah, dengan ya, kaidah apa itu? Li'annahu, ini dia kaidahnya. Li'annahu amrun ghairu munasibin lisyar'i. Karena sesungguhnya perkara yang tidak sesuai dengan syariat, ya, tidak sesuai dengan hikmah syar'i, maksudnya an yujada syai'un wahidun, ya, didapatkannya sesuatu la yanqudu taharata fi sholati wa yanquduha fi ghairi shalah, ya, di dalam salat tidak membatalkan tapi di luar salat membatalkan. Bagaimana caranya? Paham enggak? Ada enggak konsisten maksudnya, ya. Ini tidak sesuai dengan hikmah syariat, ya. Kalau sesuatu itu membatalkan tayamum di luar salat, maka logikanya juga harusnya juga apa? Di luar salat pun juga ikut membatalkan. Kan begitu harusnya. Wa bimithli hadza, dan contoh seperti kasus ini, ya, syana'u ala madhhabi Abi Hanifah. Ya, mereka itu mencelah mazhabnya Imam Abu Hanifah fima yarahu, ketika beliau berpendapat anna dhahka fi sholati, bahwasanya tertawa di dalam salat yanqudul wudu'ah, batalkan wudu, ma'a annahu mustanidun fi
ilal athar. Padahal Imam Abu Hanifah berdalil tentang pendapat beliau itu berpegang dengan hadis. Betul kan? Berpegang dengan hadis. Fa mal hadhil maratu fa innaha bayyinatun. Maka perhatikan maksudnya dia itu sangat jelas. Ya, Imam itu sependapat dengan ulama Hanafiyah dan ulama-ulama Bila yang mengatakan bahwasanya ya ketika orang sholat dan tiba-tiba datang air di tengah-tengah sholatnya, maka tayamumnya batal dan otomatis juga sholatnya batal. Berarti harus dia mengulangi sholatnya. Ya. Dan beliau mengatakan bahwasanya dalil ini yang sesuai syariat sesuainya, karena tidak masuk akal lah. Ya. Sesuatu itu dia sebagai pembatal tayamum, di luar sholat, tapi kalau di dalam sholat tidak membatalkan caranya. Dan ini sama kalian wahai jumhur, kan yang ya ketika Imam Syafi'i Imam Malik yang mengatakan ada pembahasan para ulama apakah orang yang tertawa di dalam sholat ya batal wudunya ataukah tidak, betul? Ya. Kalau sholatnya dia tahu batal, betul ya? Kalau wudunya Imam Abu Hanifah mazhab Hanafiyah mengatakan batal wudu, tawa di dalam sholatnya batal wudunya. Ini dicela dengan jumhur. Bagaimana caranya kalian? Sekarang pertanyaannya, apakah tertawa ketika di luar sholat membatalkan wudu ataukah tidak? Tidak. Maka bagaimana kalian mau menjadikan dia sebagai pembatal wudu ketika di dalam sholat? Kan tidak masuk logika sekali. Ya, ketika mereka menyerang jumhur menyerang pendalilan Imam Abu Hanifah. Wahai Hanafiyah, kalian mengatakan tertawa di dalam sholat pembatal wudu, batal wudunya orang. Kalau batal wudunya berarti sholatnya batal, sudah pasti batal. Kalau jumhur kan mengatakan tidak batal wudu. Imam Abu Hanifah berdalil kan dengan hadis. Jangan apa yang pernah kita sebutkan itu dalam manunya, ya. Yang ya. Kemudian apa? Ya. Maka jumhur mengatakan, kenapa kalian menjadikan tertawa itu di dalam sholat sebagai pembatal wudu, sementara kita tanya ke Hanafiyah, tertawa di luar sholat batal wudu enggak? Mereka mengatakan tidak. Kenapa kalian pisahkan? Maka Imam Imam Ibn Rushd di sini juga membalikkan pendalilannya itu untuk menyerang Syafi'iyah dan Malikiyah. Tapi kalian mengatakan, sekarang adanya air pembatal wudu, pembatal tayamum, iya. Di luar sholat, sebelum sholat, iya, membatalkan. Membatalkan tayamum. Setelah sholat, membatalkan tayamum. Tapi kenapa ketika di dalam sholat kalian mengatakan tidak membatalkan? Kan tidak masuk akal. Paham? Bisa dipahami? Maka apa beliau mengatakan? Ya sudah situ ya. Mana dia? Maka beliau mengatakan, maka perhatikan masalah ini, ya. Dia sangat jelas. Wala hujjata fi, dan tidak boleh berhujjah, tidak ada hujjah fi dzawahir allati yuramul ihtijaj biha li hadzal madhhab min qouli ta'ala. Dan tidak ada hujjah pada zahir-zahir yang dilemparkan untuk berhujjah dengan zahir-zahir tersebut untuk mazhab ini min qouli pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tu'lu a'malakum. Di antara dalil digunakan oleh Syafi'iyah dan Malikiyah akan batal tayamumnya seseorang ketika sholat dan air datang di tengah-tengah sholat, mereka tidak batal, dan juga tidak batal sholatnya, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian gugurkan, batalkan amalan-amalan kalian. Kan mereka lagi sholat. Berarti kalau kita katakan batal, berarti mereka menyelisih zahir ayat tersebut. Maka mu'alif mengatakan, zahir yang disuruh sebutkan itu tidak ada dalil buat mereka, bukan hujjah buat mereka. Karena kenapa? Itu maksudnya hadis tersebut, ayat tersebut. Bukan itu pemahamannya. Pemahamannya itu maksudnya la tu'lu a'malakum, itu maksudnya jangan kalian melakukan kesyirikan. Ya, bukan dalil seperti yang kalian sebutkan. Fa dalam yubtilu salata bi iradatihi. Salah satunya juga karena kenapa? Orang yang melakukan tayamum tadi, sholat, ya, kemudian datang air di tengah-tengah sholatnya, dia tidak membatalkan sholat dengan kehendaknya sendiri. Yang
anggaplah kalau kita mengatakan taib dilarang untuk membatalkan amalan kita, itu kalau kita kehendak sendiri, kan? Tapi kalau ini ada penyebabnya. Ya. Wa innama abtalaha turu'ul ma. Ya, yang membatalkan sholatnya dia tadi, yang membatalkan tayamumnya dia tadi itu adalah datangnya air. Sama orang yang lagi sholat kentut, taib, batal enggak amalannya? Sholatnya batal. Bagaimana caranya antum berdalil? Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Maka tidak bisa begitu. Ya, kama lau ahdatsa, kalau dia berhadas. Ini pendapat daripada jumhur ulama. Dan yang rajih berkaitan dengan masalah terakhir yang kita bahas ini adalah pendapat daripada ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanabilah. Ulama-ulama Malikiyah. Bahwasanya datangnya air di tengah-tengah sholat kita itu tidak membatalkan tayamum kita. Silakan lanjutkan sholatnya antum. Kenapa? Ya kan, Allah Subhanahu wa taala, ya. Waktu taharah dengan waktu ibadah itu dua waktu yang berbeda. Dan firman Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menggunakan air ketika ada air saat kita bertayamum, itu kayaknya ketika waktunya waktu taharah sebelum kita melakukan ibadah. Itu perintahnya itu adalah adalah ketika kita baru mau melakukan ibadah. Tapi kalau kita sudah masuk dalam suatu ibadah, itu bukan lagi waktunya untuk taharah. Jadi khitabnya itu bukan berlaku buat siapa? Berlaku bagi orang yang melakukan ibadah. Jadi ada waktu di situ, yaitu waktu bersuci. Itu waktunya sebelum kita melakukan ibadah. Dan ketika kita sholat dan kita sudah bolehkan tadi untuk masuk sholat dengan tayamum kita, dan kita lagi melakukan ibadah sholat, ini adalah waktunya ibadah. Maka ketika itu datang air tidak membatalkan membatalkan toharo kita, ya. Itu ya kan Allah Subhanahu wa taala berselanya wallahu alam bisawab, ya, contoh pada pendapat daripada Syafi'iyah. Terakhir, al-asya'u allati fi taharati syartu fi sihhatiha aw fi istibatiha. Ini sama dengan pembahasan kita sebenarnya tadi, ya. Saya bacakan saja. Ittafaqal jumhur ala anna al-af'al allati hadhihi taharatu syartun fi sihhatiha hiya al-af'alu allati lil wudu syartun fi sihhatiha. Telah sepakat para jumhur ulama bahwasanya perbuatan-perbuatan, ya, yang taharah ini merupakan syarat untuk sahihnya dia adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan wudu, itu merupakan syarat daripada sahnya ibadat tadi, ya. Minas sholat, contohnya sholat, maksudnya perbuatan apa saja, ibadah apa saja yang disyaratkan untuk tayamum, ya, sama dengan pembahasan kita masalah wudu. Pertama sholat, betul. Wa masul mushaf, menyentuh mushaf, ini bagi ulama jumhur ulama yang mengatakan menyentuh mushaf itu harus dalam keadaan suci. Tapi kalau ulama yang mengatakan bahwasanya menyentuh mushaf tidak keadaan suci, berarti tidak disyaratkan tayamum. Wa ghairu dzalik, dan selain daripada hal tersebut, antum sudah, ya, kembali lagi pada pembahasan masalah perbuatan-perbuatan yang disyaratkan harus taharah. Apakah masuk masjid, betul kan? Itu sudah kita bahas kembali pembahasannya, hal tersebut, benar enggak? Betul. Kemudian waqtalafu hal yustabahu biha aktsaru min salatin wahidatin faqat. Ini dia. Dan para ulama berselisih pendapat apakah dibolehkan, ya, dengan satu tayamum itu melakukan lebih banyak daripada satu salat. Tadi kita sudah bahas, ini sebenarnya sudah bahas tadi. Ini pengulangan saja. Fa masyhur madzhab Malik, masyhur daripada mazhabnya Imam Malik, annahu, begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, annahu la yustabahu biha salatani mafrudatani abadan, ya. Dan juga Imam Syafi'i, ya, bahwasanya tidak dibolehkan untuk melakukan dua salat fardu selama-lamanya. Kalau salat sunnah tidak apa-apa, satunya fardu satunya sunnah. Tapi kalau dua-duanya fardu tidak boleh. Tapi kalau satunya fardu, misalkan habis sholat fardu tadi dia sholat sunnah, boleh dengan satu tayamum. Tapi kalau dua-duanya fardu tidak boleh. Ya, contohnya tadi gambarannya gimana? Antum mau sholat jamak kah? Maghrib dengan isya. Atau sholat antum mau qadha juga sholatnya antum. Tapi itu kan fardu semua. Kemudian waqtalafa qawluhu fi sholataini maqdiyataini.
salah satu riwayatnya, tapi pendapat yang lainnya dari Hanabila adalah boleh. Ya. Memang ada dua riwayat daripada Imam Ahmad. Salah satunya riwayatnya mengatakan tidak boleh, tapi yang dalam mazhabnya adalah mazhab Hanabila adalah boleh. Ya. Tadi kita sudah bahas tadi pembahasan tadi. Taib wal masyhuru anhu, ya, dan terjadi perbedaan pendapat, waqtalafa qauluhu, dan terjadi ucapan Imam Malik itu terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan dalam ucapan beliau pada dua solat yang diqadha. Wal masyhuru anhu annahu idza kanat ihda salataini fardhan wal ukhra naflan annahu in qadama al fardhu jama'a bainahuma. Yang sahih daripada beliau, apabila salah satu daripada dua solat tersebut fardu dan yang lainnya adalah nafl sunnah, maka in qadamal fardha, apabila dia dahulukan salat fardu, ya, jama'a bainahuma, maka boleh dia menjamak keduanya. Maksudnya berarti fardunya dulu. Tapi kalau kita lihat lagi, wa in qadama nafl lam yajma' bainahuma. Tapi kalau salat sunnah dulu baru fardu, maka tidak boleh. Kenapa tadi? Karena dia tayamumnya untuk sunnah. Sunnah dengan wajib itu tidak satu level maknanya. Wa dzahaba Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah berpendapat annahu yajuzul jam'u baina salawati mafruḍatin bi tayammumin wahid. Boleh menggabungkan atau melakukan beberapa kali salat fardu dengan satu tayamum. Sudah jelas pendapat beliau. Karena kenapa? Menurut beliau bahwasanya tayamum itu rafi'un lil hadath ila waqtin muaqqat ila wujudil ma'a. Waktu berbeda, iya. Ya, dalam waktu yang berbeda. Ya, dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Beda Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad boleh menggabungkan dua salat fardu tapi dalam satu waktu, bukan dalam dua waktu yang berbeda. Kalau Imam Abu Hanifah mau dua waktu, tiga waktu, apalagi satu waktu boleh. Wa atul hadzal khilaf wa hal tayammumu yajibu likulli salatin amla. Dan sebab pokok asal daripada khilaf ini yaitu dia apakah tayamum itu wajib untuk setiap salat, imma min qibali zahiril ayati kama taqaddam, ya. Apakah karena disebabkan karena zahir ayat tersebut, itu tadi ayat yang kita baca tadi, apakah zahirnya itu wajibnya untuk tak salat berwudu setiap kali salat, begitu juga tayamum ataukah tidak. Kembali kepada pembahasan tersebut. Wa imma min qibali wujubi taqarruri talab, atau sebabnya juga itu adalah wajibnya untuk mengulang-ulangi mencari air, karena syarat daripada tayamum itu bolehnya tayamum harus mencari air. Antum tadi belum mencari, ya itu dia ini. Wa imma min kilaihima, ataukah daripada kedua tersebut. Ya. Yang belum dia sebutkan itu masalah itu. Dari kemarin dia sebutkan mu'allif rahimahullah taala dengan tegas. Sebabnya kalau jumhur ulama dengan Hanafiyah, sebab perbedaan masalah itu tadi apakah tayamum rafi'un lil hadath ataukah tidak, itu dia. Kalau dengan Imam Abu Hanifah jumhur. Berbeda kalau dengan Imam Ahmad. Ya. Kalau Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau menggunakan kias kalau boleh melakukan salat dengan melakukan salat dengan satu tayamum, dengan tayamum tadi pertama kita boleh melakukan satu salat pertama, maka kalau sah kedua juga berarti sah, gitu kan? Karena masih dalam satu waktu. Ya berbeda kalau sudah beda waktu, karena memang ya, berkaitan dengan masalah tadi itu adalah waktu dia, ya. Perpindahan waktu itulah yang menjadi pembatal daripada tayamum. Ya, itu dia sudah kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi insyaallah pertemuan berikutnya kita sudah akan masuk pada pembahasan yang baru, ya, bab tentang kitabut thahara minan najas, bersuci daripada najis. Tapi ya, insyaallah mudah-mudahan kita bisa cepat selesaikan masalah ini. Setelah itu kita masuk pada pembahasan kitabus shalah. Tapi ya.